Waalaikumsalam Rani. Ada apa ya? Pak, saya mau cerita ke Bapak, boleh apa enggak, Pak? Boleh banget. Cerita masalah apa sih? Bapak itu apa enggak? Oh enggak. Ini Pak, saya itu kan mau pesen obat pidato sama Bu Gubernur. Tapi Pak, saya tuh ragu karena saya kurang percaya diri Bapak. Kira-kira gimana ya Pak solusinya? Nah, kok bisa kamu kurang percaya diri? Bukannya kamu itu termasuk siswa yang aktif dalam bahasa Inggris dalam pelajarannya Bu Husnul. Kemudian kata Bu Husnul juga kemampuan pidatonya juga bagus. Nah, sekarang coba kira-kira apa penyebabnya kamu bisa menyimpulkan bahwa kamu kurang percaya diri untuk ikut lomba itu? Itu kan pengalaman pertama buat saya, jadi saya tuh ragu gimana ya, saya takut tidak memberikan hal yang terbaik gitu Pak. Gimana Pak? Oh, ini berarti pengalaman pertama buat kamu ya? Ya, iya Bapak. Gitu. Gini. Menurut kamu, kira-kira gimana caranya kamu bisa meningkatkan kepercayaan diri kamu dalam berpidato bahasa Inggris? Saya itu kalau ada waktu tugas itu Pak, saya latihan pidato sendiri sih Bapak. Jadi saya saat saya mencoba pidato sendiri saya tuh ada tambahan rasa percaya diri saya Bapak. Oh gitu. Jadi di rumah sering latihan sendiri ya? Ya Bapak. Nah, sekarang kalau kira-kira bedanya latihan sendiri nih di rumah dengan latihan misalkan di depan orang banyak gitu. Beda nggak? Beda sih, beda Pak. Menurut kamu Rin, kira-kira lebih bermanfaat yang mana kira-kira? Di depan orang banyak atau latihan sendiri? Pastinya di depan orang banyak Bapak. Gitu. Nah, sekarang kalau lebih baik latihan di depan orang banyak, kira-kira latihannya di depan siapa kira-kira menurut kamu yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu? Menurut saya sih mungkin di depan bukunya Bapak, kan mungkin saya saya untuk ikut lomba pidato terus saya juga kalau saya dan latihan di depan teman-teman itu Pak. Nah, itu bagus tuh. Jadi ada dua pilihan nih, latihan sendiri di rumah atau latihan di depan guru dan teman-teman kelasmu. Kira-kira kelebihan dan kekurangannya gimana dari dua solusi ini? Yang polisi kedua itu Pak, karena nanti saat di lomba kan pastinya saya berhadapan dengan orang banyak. Kalau saya melatih pidato di depan teman-teman dan juga gubernur, pastinya rasa percaya diri saya akan lebih meningkat lagi. Nah, itu kamu bisa. Kamu sudah memperoleh jalan keluar bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri pada saat kamu pidato bahasa Inggris. Nah, kira-kira nih kalau kamu nanti akan berlatih di depan Bu Husnul dan teman-temanmu, kira-kira waktu yang tepat kapan ya? Kalau istirahat, apa teman-temanmu nggak pas itu, nggak pas ke kantin? Apa nggak lebih baik pulang sekolah saja? Nah, iya. Jadi bisa dilaksanakan mulai kapan itu?
nantinya bisa memperoleh solusi sendiri dari bagaimana cara meningkatkan ketidakpedeanmu pada saat mau ikut lomba pidato. Nah, sekarang kamu kan nantinya sudah latihan nih di depan Bu Husnul, di depan teman-teman. Apabila latihan itu sudah selesai dilakukan, kemudian kapan dikatakan latihanmu itu berhasil? Saya lebih percaya diri dan pidato bahasa Inggris saya lebih lancar, tidak ada gugup seperti itu Pak. Dan pastinya kamu berani untuk ikut lomba pidato itu kan ya? Ya, Bapak. Nah, itu ya. Jadi silakan nanti melakukan solusi yang sudah kamu pilih ya, sampai dengan taraf keberhasilannya juga, dan semoga kamu juga nantinya sukses saat lomba pidato bahasa Inggris gitu ya. Nah, terakhir nih, gimana sekarang perasaanmu? Alhamdulillah Pak, ada rasa tenang di hati saya, di lega gitu Pak. Dan saya sudah semakin percaya diri setelah saya bercerita pada Bapak Haji. Alhamdulillah, akhirnya kamu nanti memperoleh solusi dengan perasaan bahagia juga ya. Oke, cukup. Ada lagi yang mau dibicarakan? Sudah Pak, saya rasa itu saja. Oke, segera hubungi Bu Husnul ya dan teman-temanmu, sehingga bisa cepat terlaksana. Oke, gitu aja ya. Bapak harus ke kelas lagi. Oke, ya udah. Semoga sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasil pengamatan dari code dan kunci yang saya peroleh dari kasus 1 yang sudah teman-teman cakapin barusan adalah tahapan coachingnya sudah sesuai, yaitu tujuannya sudah jelas, kemudian identifikasi masalah sudah digali, kemudian rencana aksi sudah jelas pula, dan bentuk tanggung jawab dari tindakan yang dipilih sudah jelas. Mungkin hasil code dan kunci hari ini sudah sesuai seperti itu. Assalamualaikum Bu Mimin. Salah. Bu Mimin ada waktu nggak? Saya mau cerita sesuatu. Ada. Sini. Yuk. Mau cerita apa? Gini, Bu Mimin kan wali kelas saya ya. Jadi kan barusan dapat rapot saya. Ternyata setelah saya lihat nilai matematika saya rendah Bu, yaitu cuma dapat 75. Padahal teman-teman saya di kelas yang kemampuannya di bawah saya banyak yang dapat 80. Kenapa ya Bu ya? Masa sih? Coba deh kamu ceritakan sama ibu perasaannya kamu, rasakan kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu, kenapa kok sampai nilaimu, kira-kira menurut kamu kenapa nilaimu bisa kecil? Gini Bu Mimin, menurut saya sih Pak Yono ini kan di rumahnya ada les ya, dan teman-teman ikut semua, rata-rata ikut les, sedangkan saya dan beberapa teman nggak ikut karena menurut saya merasa sudah bisa, jadi ngapain ikut les lagi. Mungkin karena saya nggak ikut les maka nilai saya dapat rendah. Oh, mungkin bisa jadi ya. Tapi kenapa sih kamu nggak bisa ikut privat juga? Ya itu karena saya merasa saya sudah bisa gitu, jadi mending saya ngisi waktu dengan belajar daripada ikut les. Oh gitu. Jadi menurut kamu pembicaraan kita itu apa sih tujuannya ya? Gimana Bu Min?
kita ini tujuannya berapa? Gini ya, saya pengennya nilai saya di rapot sesuai dengan kompetensi saya, kemampuan saya dalam matematika, sesuai dengan nilai-nilai ulangan harian saya, tugas-tugas saya, itu. Oh begitu. Kalau begitu kira-kira apa sih yang akan kamu lakukan untuk merubah nilai kamu itu? Sebenarnya saya ada dua pilihan untuk menyelesaikan ini, Bu Mimin. Pilihan yang pertama itu saya ikut lesnya Pak Yono, itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, saya bertemu Pak Yono langsung dengan dengan baik-baik. Kemudian saya pengen tanya, kok nilai saya rendah, sekaligus menunjukkan nilai ulangan-ulangan dan tugas saya. Itu kedua solusi yang kamu pikirkan itu sudah bagus. Yang satu bisa ikut privat, tapi menurut kamunya sudah bisa tanpa privat. Jadi mungkin solusi yang kedua menurut Ibu yang bisa dipakai ya, yang digunakan untuk menghadap Pak Yono ya. Mungkin iya, saya juga condong ke solusi yang kedua. Soalnya Bu Mimin gini, kalau saya pakai yang pertama, ikut lesnya Pak Yono, kan nilai saya di semester ini tetap, baru bisa berubah di semester depan. Sedangkan saya nggak maunya semester ini berubah. Nah, kalau solusi yang kedua, bisa jadi nilai saya dirubah sama Pak Yono semester ini. Jadi saya tidak harus mengorbankan nilai matematika saya di semester ini. Benar-benar itu yang Ibu dukung itu, yang solusi nomor 2 itu ya. Kira-kira apa nih kamu ke Pak Yono? Nah, saya nunggu momen yang pas Bu Mimin. Yang pertama, menurut saya enaknya ada Senin pagi, mungkin kan minggunya Pak Yono libur, jadi hari Senin artinya enak dibuat diajak bicara, itu yang pertama. Tapi saya juga pengennya ngajak Bu Mimin ke Pak Yono supaya saya dapat dukungan. Oke, ya. Yang penting kalau Ibu akan selalu mendukung anak-anak Ibu. Yang penting tidak mengganggu waktu mengajar Pak Yono ya. Iya Bu, nanti saya juga sebelum ke Pak Yono, nanti saya tunjukkan tugas-tugas saya, ulangan-ulangan saya ke Ibu dulu, habis itu baru ke Pak Yono. Tapi insya Allah nilai saya bagus-bagus kok Bu. Ya, saya Ibu yakin kok sama Hadi memang. Terus ada lagi yang ingin kamu sampaikan Hadi? Mungkin semuanya sudah plong, sudah saya sampaikan sama Ibu, dan kalau Ibu mendukung saya, alhamdulillah banget, saya lega dan saya cukup berani untuk bertemu Pak Yono hari Senin. Ya harus berani dong. Ya, anak Ibu kan hebat, anak soleh, harus berani. Kalau Ibu harus mendukung kamu, oke? Oke Bu. Semangat ya. Oke. Sudah ya, Ibu tinggal, Ibu ada jam mengajar. Ya, terima kasih Bu sudah mendengarkan cerita saya. Dari hasil pengamatan saya mengenai proses praktek coaching yang sudah dilaksanakan tadi sudah sesuai dengan model kita. Jadi di sini penyampaian tujuan coaching sudah jelas, identifikasi masalahnya juga sudah jelas. Ini dibuktikan dari coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada potensi coaching. Lalu selanjutnya rencana aksi juga sudah jelas. Coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Lalu selanjutnya tanggung jawab, dalam tahapan tanggung jawab ini sudah cukup jelas ya. Dibuktikan saat coaching merespon saat memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai
kepala sekolah, katanya beliau dapat laporan dari pengawas mengenai pembelajaran saya tidak menggunakan komputer dari tempat kumpul, Bu. Kenapa menurut kok tidak pakai komputer? Alasannya apa? Ya, menurut hemat saya sih, Bu, yang penting sesuai dengan RPP yang saya buat dan sesuai dengan kondisinya saya, sehingga mereka cepat mengerti. Oh gitu ya Bu. Terus selama tidak menggunakan buku tes ini, apakah menemui mengalami kendala? Ya, tidak, selama ini sih tidak pernah, karena sebelumnya kan saya membaca dulu, membaca tes. Nah, sudah waktu saya mengajar, itu sudah dilakukan sama saya. Itu. Kalau menurut saya Bu, yang dilakukan di sini ini sudah cukup bagus. Namun Bapak pengawas juga tidak tahu Mbak Bu. Jadi menurut saya perlu juga memakai buku tes yang sesuai dengan RPP itu. Jadi apabila jadwalnya dipadatkan itu akan menjadi lebih sempurna. Menurut saya kalau menurut ini gimana? Ya sih, Bu, saya sadar nah, pendapat yang saya sampaikan itu memang kurang bagus sih, kurang tepat, sehingga argumen saya itu tidak diterima oleh pengawas saya. Lalu selanjutnya solusi yang akan dilakukan apa? Agar Bapak pengawas tidak tersinggung lagi, seperti bagaimana? Ya, menurut saya itu saya ingin minta maaf sama beliaunya. Cuman saya bingung caranya gimana ya. Saya ingin minta maaf, kemudian serahkan sama pengawas. Tapi beliaunya, saya juga bingung juga sih, Bu. Gimana menurut Ibu ya? Intinya saya ingin minta maaf dan ingin menjelaskan keinginan saya. Gitu. Menurut ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam masalah ini? Pastinya kepala sekolah, Bu, karena beliau kan lebih paham permasalahan saya dengan pengawas, dan kepala sekolah itu kan lebih dekat gitu. Berarti ada nggak hambatan kalau ingin bikin dukungan kepala sekolah? Apakah kira-kira kepala sekolah akan mendukung atau tidak? Insya Allah Ibu, beliaunya sudah ingin membantu memfasilitasi saya dari sekolah. Lalu menurut ini kesimpulannya apa dari permasalahan yang ingin alami dan solusi yang sudah ingin sampaikan itu? Nanti saya akan minta maaf kepada pengawas, kemudian saya menunjukkan kepada beliau menjalankan pembelajaran dengan menggunakan buku tes dan tentunya dengan sumber lain agar lebih mendukung lebih bagus hasilnya nanti itu. Lalu kira-kira kapan ya ini akan selesai Bapak pengawas? Menurut kepala sekolah tadi nanti akan difasilitasi beliaunya tunggu konfirmasi dari kepala sekolah itu. Jadi dari masalah yang ingin alami ini sudah mendapatkan solusinya kan? Ya, dan sudah merasakan plong. Jadi sudah ada perasaan plong ya. Lalu ada gimana perasaan ini selain ada perasaan plong? Ya, plong dan merasa bangga tetap ada
orang yang bisa memberikan saya solusi menghadapi masalah ini. Pak, ada yang mau ditanyakan lagi Bu Mimi? Mungkin cukup Ibu. Terima kasih ya Bu waktunya. Baik Bu, sama-sama. Kan kasus 3 yang sudah didialogkan tadi antara coach dan coachee, bisa disimpulkan bahwa coach telah menggunakan semua tahapan-tahapan pada Tirta, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, hal ini mencerminkan bahwa metode Tirta itu sudah terlaksana dengan baik dan efektif.